Selamat datang di Buaran Teater. Apakah kalian sudah menyiapkan cemilan untuk menonton video kami? Jika sudah, yuk kita mulai. Di video kali ini, kita akan membahas film terbaru yang berjudul Troll. Film yang dirilis pada tahun 2022. Troll adalah sebuah makhluk mitologi yang diciptakan dari batu dan tanah yang sudah ada dari zaman dulu. Bahkan dulu kita hidup berdampingan dengan mereka. Lalu bagaimana jadinya jika sosok troll ini hidup di zaman modern seperti sekarang? Diawali di pegunungan Norwegia, diperlihatkan seorang gadis perempuan bernama Nora dan sang ayah yang sedang mendaki gunung. Gunung batu di depan mata mereka membuat ayah Nora teringat akan dongeng tentang troll, di mana dahulu kala, saat pernikahan troll ada 13 troll yang mabuk sampai lupa waktu. Lalu saat matahari terbit dan sinarnya mengenai tubuh mereka, semua troll itu pun membeku dan berubah menjadi gunung batu. Namun Nora yang sudah besar beranggapan semua cerita yang diceritakan oleh ayahnya hanya dongeng anak-anak, sampai sang ayah berkata, "Kamu harus percaya agar bisa melihatnya." Di mana saat Nora mulai memejamkan matanya dan melihat ke arah gunung tersebut, Nora melihat bentuk-bentuk wajah troll di gunung tersebut. 20 tahun kemudian, ketika sedang ada proyek penggalian di Gunung Dovre, proyek itu bertujuan untuk pembangunan jalur kereta, dan di sana terlihat ada beberapa demonstran yang menolak penggalian tersebut. Karena penggalian tersebut telah merusak alam. Untuk mengejar target proses penggalian, mereka berencana untuk meledakkan gunung tersebut, dan setelah diledakkan, inilah yang terjadi. Pasukan militer langsung dikirim untuk memeriksa keadaan di lokasi. Dari pemeriksaan, ditemukan sebuah jejak kaki raksasa yang bergerak ke arah selatan. Karena situasinya sudah tidak kondusif, militer pun terpaksa harus mendiskusikan hal ini dengan Perdana Menteri. Di pangkalan angkatan militer bersenjata di Norwegia, Perdana Menteri datang bersama penasihatnya yang bernama Andreas. Di sana juga telah hadir para ahli dari berbagai bidang, termasuk Nora yang saat ini berprofesi sebagai seorang profesor. Pada rapat itu, para ahli mulai berspekulasi tentang jejak kaki yang mereka temukan. Namun anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang percaya bahwa bukti yang ditemukan adalah sebuah jejak kaki. Karena memang di dunia ini tidak ada makhluk yang mempunyai jejak kaki sebesar itu. Namun teori itu langsung dipatahkan saat mereka melihat sebuah bukti rekaman video dari ponsel salah satu demonstran. Dalam video itu sangat terlihat jelas bahwa ada sesosok monster batu yang sangat besar keluar dari dalam gunung Dovre meraung dengan sangat kencang. Makhluk sebesar itu terus berjalan ke arah selatan dan menghancurkan apa saja yang menghalangi jalannya tersebut. Setelah itu, Nora dan Andreas langsung dikirim untuk melakukan penyelidikan. Di sebuah daerah bernama Lesia, Nora dan Andreas bertemu dengan kapten militer yang bernama Chris. Chris mengkonfirmasi bahwa pasukannya telah menyisir wilayah tersebut, dan jejak kaki raksasa itu berhenti sekitar 20 km dari lokasi tersebut. Kemudian mereka pun menginterogasi salah satu pasangan lansia yang terkena imbas akibat monster batu. Sepasang suami istri itu berkata bahwa monster batu itu bergerak tampak seperti gunung batu. Selain itu, mereka juga mendengar suara raungan sendu dari monster tersebut. Setelah itu Nora meneliti jejak kaki dari monster batu. Sayangnya tidak menemukan tanda-tanda genetik apapun, selain adanya batu dan juga tanah. Hal ini pun membuat Nora teringat akan dongeng troll yang sering diceritakan oleh ayahnya dulu. Meskipun Nora tidak ingin mempercayai dongeng anak kecil, namun semua bukti seolah-olah mengarah pada makhluk itu, yaitu troll. Alhasil, Nora, Andreas, dan Chris akhirnya berangkat ke rumah ayahnya.
Sudah lama Ayah Nora mengalami gangguan jiwa. Akibat penelitian troll yang ia kerjakan, tidak ada satupun orang yang percaya dengan penelitiannya. Sehingga Ayah Nora pun diasingkan oleh negara. Kini akhirnya, Ayah Nora bisa membuktikan bahwa semua penelitiannya itu adalah nyata. Karena hal itu, Nora pun akhirnya diikut sertakan dalam misi penyelidikan. Sampai saat itu, Nora dan yang lainnya masih tidak percaya pada semua perkataan Ayah Nora. Mustahil bagi mereka untuk percaya akan kehadiran troll di dunia nyata. Bahkan Nora dan ayahnya berdebat mengenai hal itu, sampai di mana mereka semua melihat langsung sang makhluk mitologi raksasa itu. Apa? Ternyata troll itu sudah ada di sana, dan berkamuflase menjadi bebatuan. Mereka pun langsung melaporkan kejadian itu ke pemerintah. Tentu saja, mereka tidak percaya saat Ayah Nora berkata bahwa monster itu adalah troll. Hingga akhirnya, ia dianggap gila dan diusir dari misi tersebut. Kemudian Nora meminta waktu kepada Perdana Menteri untuk membuktikan semua perkataan ayahnya. Tetapi Perdana Menteri memutuskan untuk menyerahkan kasus ini ke pihak militer bersenjata. Ayah Nora sangat kecewa dengan keputusan Perdana Menteri. Ia meyakini troll itu merasa kesepian dan kebingungan. Mereka bisa saja mengambil jalan kekerasan untuk memusnahkan troll itu, namun ia yakin alam akan melawan. Mendengar hal itu, Nora pun akhirnya menuruti perkataan sang ayah, sehingga mereka pun ikut dengan militer dalam penyerangan malam ini. Singkat cerita, penyerangan pun akhirnya dimulai. Troll mulai dihujani peluru oleh militer dengan berbagai amunisi yang mereka pakai, dan semua itu hanyalah sia-sia, karena troll tercipta dari batu yang tidak bisa ditembus oleh senjata apapun. Malah, setiap serangan yang dilemparkan hanya untuk membuat makhluk itu semakin marah. Setelah itu, troll pun membalas serangan mereka, dan membunuh begitu banyak pasukan militer. Ia bahkan menelan hidup-hidup satu prajurit yang saat itu terluka. Dalam keadaan yang sangat genting, mereka semua akan mati di tangan troll. Ayah Nora mencoba menenangkan makhluk itu, dan awalnya berhasil. Namun, tiba-tiba seorang malah menyerangnya dari belakang, dan inilah yang terjadi. Nyatanya, jika manusia tidak mengganggu makhluk tersebut, maka ia juga pasti tidak akan menyerang dan menjadi ganas. Pada detik-detik kematiannya, Ayah Nora pun menyebutkan istana, raja, dan rumah, yang dimana itu pasti berkaitan dengan troll tersebut. Setelah kematian sang ayah, Nora semakin percaya bahwa makhluk yang mereka hadapi saat ini adalah troll, seperti di dunia dongeng. Jika sesuai dengan dunia dongeng, maka troll akan ketakutan dengan suara lonceng. Untuk membuktikan hal itu, Nora dan yang lainnya pun melancarkan aksi mereka dengan membawa beberapa lonceng mendekati troll tersebut. Tak disangka, dugaan mereka benar-benar terjadi. Ternyata, dongeng yang diceritakan oleh Ayah Nora selama ini adalah kisah nyata. Berita kekacauan itu pun dengan cepat menyebar ke mancanegara. Masyarakat mulai panik dan menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini. Apalagi, sekarang troll itu bergerak ke arah ibu kota. Sesampainya di pangkalan militer, Nora mengusulkan agar mereka mencari tahu informasi tentang troll terlebih dahulu, sebelum mereka mengambil tindakan selanjutnya. Sekalipun Nora telah membuktikan perkataannya, kepala pemerintahan dan Perdana Menteri tetap tidak percaya kepada Nora, sehingga mereka lebih memilih untuk menghabisi troll tersebut dengan sebuah rudal. Berdasarkan keputusan tersebut, masyarakat di ibu kota segera dievakuasi untuk mengosongkan area target operasi. Nora dan Andreas tentu saja tidak setuju dengan keputusan tersebut, sebab apa yang dilakukan oleh pemerintah hanya akan menghancurkan wilayah ibu kota. Ketika Nora sedang berpikir,
Tiba-tiba ia terbayang kata-kata ayahnya sebelum meninggal, di mana ia mengatakan tentang raja, rumah, dan istana. Tak disangka, semua membawa mereka ke satu tempat, yaitu istana kerajaan. Di sana, mereka bertemu dengan seorang petinggi kerajaan bernama Richard Sinding. Nama Richard disebut beberapa kali dalam buku harian ayahnya, jadi Nora berpikir dia pasti tahu tentang semua ini. Setibanya di istana kerajaan, Richard pun menunjukkan sebuah terowongan rahasia. Tak disangka, istana kerajaan Norwegia didirikan di atas kerajaan Troll. Untuk kepentingan pembangunan, mereka bahkan rela membantai semua keluarga Troll. Hingga hanya ada satu keturunan raja, yaitu Troll yang kini sedang mengamuk di luar sana. Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua yang dikatakan oleh ayah Nora itu adalah benar adanya. Jika itu yang terjadi, maka mereka hanya membutuhkan satu hal untuk menghentikan troll tersebut, yaitu sinar matahari. Jika diperlihatkan sekilas, mereka memang pernah melihat troll tersebut di siang hari, tetapi tidak pernah terkena sinar matahari secara langsung. Dengan cepat, Nora dan Andreas bergerak cepat menuju ibu kota untuk menghentikan pengeboman. Nora juga meminta bantuan Kapten Chris untuk membantu mereka, sementara Andreas menghubungi rekannya untuk meretas sistem markas operasional. Sesuai rencana, mereka juga sukses mengagalkan pengeboman yang dijalankan oleh pemerintah. Di saat yang sama, tampak Andreas yang membawa kepala kerangka troll. Mereka kemudian memancing troll tersebut ke lokasi yang ditetapkan oleh Kapten Chris. Begitu sampai di sana, Kapten Chris menghidupkan beberapa lampu yang melukai troll tersebut. Melihat itu, Nora merasa kasihan. Bukanlah ini yang dia inginkan. Dia benar-benar tidak sanggup mendengar jeritan kesakitan dari troll itu. Nora menangis dan berteriak, meminta troll itu segera pergi dan kembali ke gunung. Namun saat itulah matahari mulai terbit dan membuat troll itu terbakar dan berubah menjadi batu. Bukit batu itu kemudian diberi nama Bukit Tobias, sesuai dengan nama ayah Nora, dan film pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys, keseluruhan alur cerita film Troll. Padahal ya, makhluk itu nggak jahat sama sekali. Hanya manusia aja yang salah paham. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di Buaran Teater. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it